Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, ayuhanas. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rafika Humaira Nasution, mahasiswi S1 Perbankan Syariah semester 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan sharing apa itu manajemen pembiayaan bank syariah, bagaimana prinsipnya dan bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Stay tune teman-teman. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah yang telah memaparkan materi secara detail dan meluas menyeluruh, sehingga kami, para mahasiswi dan mahasiswa, dapat dengan mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan alangkah baiknya metode pembelajaran dilakukan dengan via Zoom atau via Google Meet, dikarenakan YouTube memiliki durasi yang sangat singkat. Dan ketika kami tidak memahami sesuatu, kami bisa bertanya langsung kepada Bapak melalui via Zoom atau via Google Meet. Dan selanjutnya saya akan sharing apa itu manajemen pembiayaan bank syariah. Dimulai dari pengertiannya, manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses di mana bank menjadi penyedia dana atau fasilitator keuangan untuk pihak lain menjalankan suatu kegiatan usaha dengan kesepakatan dan persetujuan di mana pihak lain tersebut wajib mengembalikan uang yang telah diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil. Perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwa pembiayaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai alat stabilitas keuangan atau ekonomi, yang kedua sebagai cara untuk meningkatkan daya guna uang, yang ketiga untuk meningkatkan keinginan seseorang memulai suatu usaha. Tak lupa juga bahwa pembiayaan memiliki beberapa jenis yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu pembiayaan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan tunai dan pembiayaan non tunai. Dan berikutnya pembiayaan berdasarkan segmentasinya. Ada pembiayaan mikro, ada pembiayaan kecil, ada pembiayaan menengah atau komersial, dan yang keempat yaitu pembiayaan korporasi. Adapun juga pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu ada pembiayaan jangka waktu pendek, yang kedua ada pembiayaan jangka waktu menengah, dan yang ketiga ada pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan juga memiliki prinsip pemberian pembiayaan. Dengan mengingat 5C, kalian dapat mudah memahami apa itu prinsip pemberian pembiayaan. Dan adapun yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah mengenai data kepribadian seorang debitur atau calon nasabahnya. Dan yang kedua ada capacity, di mana dilihat kemampuan seorang calon nasabahnya dalam mengelola usahanya dan dilihat dari pengalamannya. Dan yang ketiga ada capital, seberapa banyak kekayaan yang dimiliki di perusahaan yang dia kelola. Yang keempat ada collateral, di mana collateral ini adalah jaminan yang bisa disita ketika seseorang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Dan yang kelima adalah condition, melihat kondisi ekonominya. Oh ya, jangan lupa juga di pembiayaan juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan informasi dokumen dan verifikasi datanya. Dan yang kedua, analisa pembiayaan dan persetujuannya. Dan yang ketiga itu ada administrasi dan pembukuan. Yang keempat ada pemantauan pembiayaan, dan yang terakhir ada pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Tunggu, pasti juga kalian bertanya-tanya kan, pada tahapan yang pertama, dokumen apa sih yang harus dikumpulkan ya? Yang pertama itu ada data identitas dari seorang debitur atau calon nasabahnya. Yang kedua, itu bidang usaha apa sih yang digelutinya dan berapa lama sudah berjalan. Dan yang ketiga, data perizinan dan manajemen perusahaan. Yang keempat, data keuangannya. Dan yang kelima, ada rekening koran dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih verifikasi datanya?
Verifikasi datanya bisa dilakukan melalui trade checking, bank checking, dan BI checking. And the last one, ada nih yang bertanya-tanya, apa sih bedanya bank syariah dan konvensional? Toh itu sama aja gitu kan? Oh no, kamu salah. Bank konvensional itu dan bank syariah itu berbeda gitu kan? Berbedanya itu karena kalau konvensional itu kan sudah berbasis bunga ya. Bunganya itu ditetapkan di awal kesepakatan, di awal peminjaman. Sedangkan syariah itu dilihat dari bagi hasil dari keuntungan di akhir periode dari pengelolaan dana yang telah dipinjam oleh nasabah gitu. Jadi gak memberatkan nasabahnya. Sedangkan bunga mau untung mau rugi kita harus mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak dosen, saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa di like ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.